Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin sebuah proyek AI itu berhasil atau malah gagal total? Nah, hari ini kita akan bongkar cetak biru tak kasat mata yang jadi penentunya, arsitekturnya. Coba deh kita bayangin, gimana jadinya kalau kita membangun kota tanpa rencana sama sekali? Wah, pasti kacau balau kan? Nggak ada jalur listrik dan air yang teratur, bangunan dibangun sembarangan, nggak ada aturan keselamatan. Ini sih benar-benar resep jitu buat bencana. Sekarang, coba lihat angka ini. Ini yang bikin kaget. 85% proyek AI ternyata gagal memberikan hasil yang akurat. Dan tahu nggak, seringkali penyebabnya itu sepele. Proyek-proyek itu dibangun tanpa cetak biru yang jelas. Persis seperti kota tanpa rencana tadi. Tingkat kegagalan yang setinggi ini nunjukin kalau kita lagi ada di tengah-tengah krisis. Ya, sebuah krisis arsitektur di mana sistem AI yang super kompleks itu malah dibangun seperti kawasan kumuh digital, bukannya kota cerdas yang terencana. Jadi intinya, membangun AI tanpa pendekatan yang metodis dan disiplin itu sama aja cari masalah. Sama seperti kota, sistem AI yang kompleks butuh banget master plan supaya bisa berfungsi dengan baik dan nggak ambruk. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Sebenarnya, apa sih master plan ini? Cetak biru untuk AI itu isinya apa aja? Sederhananya, ini adalah panduan teknis yang super detail. Isinya menjelaskan gimana struktur dan interaksi antar komponen dalam sebuah sistem AI. Ini penting banget untuk memastikan semua bagian yang rumit itu bisa bekerja sama dengan efisien dan bisa diandalkan. Nah, di dalam cetak biru itu ada beberapa komponen inti. Ada komponen data. Anggap saja ini pasokan air dan listriknya. Lalu ada kerangka algoritma. Ini semacam teknik konstruksinya. Terus, arsitektur model. Inilah bangunan-bangunan unik di kota kita. Dan terakhir, infrastruktur. Ini tanah dan jalan rayanya. Salah satu pola arsitektur yang populer itu adalah microservices. Gampangnya, ini seperti membangun kota dengan modul-modul yang independen dan terspesialisasi, bukan satu gedung raksasa yang susah diatur. Jadi, kalau satu bagian gagal, misalnya rumah sakit digitalnya, bagian kota yang lain tetap bisa berfungsi normal, jauh lebih fleksibel dan tangguh. Sebuah rencana, sebagus apapun, tentu nggak ada artinya tanpa perencana. Jadi, apa sih sebenarnya peran seorang arsitek dalam semua ini? Arsitek itu adalah kekuatan pemersatu. Dia yang memegang visi, yang memastikan semua konsep menyatu menjadi sebuah sistem yang berfungsi dan benar-benar melayani penggunanya. Untuk menjaga visi ini, mereka terus-menerus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Siapa penggunanya? Apa tujuannya? Kenapa pakai teknologi tertentu? Kapan harus selesai? Di mana sistemnya akan berjalan? Dan gimana cara menguji serta merawatnya? Semua ini dilakukan untuk menyeimbangkan tujuan bisnis dengan detail teknis dan kebutuhan banyak pihak. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya seorang arsitek mengubah visi ini menjadi kenyataan di tengah kerumitan yang luar biasa? Alat apa yang mereka pakai? Mereka menggunakan bahasa arsitektur yang unik. Bahasa ini terdiri dari 3 elemen. Heuristik, atau panduan praktis berdasarkan pengalaman. Taktik, yaitu keputusan desain yang terbukti ampuh untuk masalah spesifik. Dan pola, semacam template solusi yang bisa dipakai berulang kali. Ketiganya membantu mereka mengkomunikasikan visi dan memandu pengembangan. Bahasa ini diterapkan dalam siklus yang terus berulang, mulai dari analisis untuk memecah masalah, lalu sintesis untuk menciptakan konsep desain, dan terakhir, evaluasi untuk menguji konsep itu. Proses ini diulang terus sampai menghasilkan cetak biru terbaik. Jadi, kenapa sih kita harus begitu peduli dengan pendekatan arsitektur yang disiplin ini? Apa dampaknya di dunia nyata? Karena perbedaannya sangat besar. Tanpa arsitektur, yang kita dapatkan adalah kekacauan dan kegagalan. Tapi dengan arsitektur, kita mendapatkan visi, kesatuan, dan sistem AI yang benar-benar bisa kita percayai dan andalkan. Pada akhirnya, ini semua adalah tentang beralih dari kerumitan yang terjadi secara tidak sengaja ke desain yang memang sengaja dibuat solid. Arsitektur adalah fondasi untuk membangun AI yang tangguh, bisa berkembang, dan tentunya aman. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Seiring sistem cerdas ini menjadi semakin terintegrasi dalam hidup kita, pertanyaannya adalah, siapa yang akan memegang visi dan memastikan sistem-sistem ini dibangun untuk kebaikan kita semua?